Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khairatun Nisa, mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 di UIN Padang Sidampuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menerangkan tentang materi pembelajaran akidah akhlak. Karena kebetulan PPG yang saya ambil jurusan akidah akhlak. Karena itu saya akan menerangkan tentang akidah akhlak kelas 2MI. Materi yang saya akan terangkan di sini yaitu berjudul sifat wajib bagi Allah. Adapun capaian pembelajaran yang harus dicapai dalam elemen akidah ini adalah peserta didik mampu mengenal dan mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui 2 kalimat syahadat, 6 rukun iman, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dan al-asmaul husna, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hafid, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Qadir sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu memahami sifat wajib Allah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Sekarang saya akan menerangkan tentang sifat wajib bagi Allah. Adik-adik, sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 20 ya. Yang pertama yaitu wujud. Wujud artinya ada. Ada di sini maksudnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu, bagi orang yang menyekutukan Allah atau menduakan Allah termasuk dosa yang sangat besar ya. Yang kedua, qidam. Qidam artinya terdahulu. Maksudnya tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baqa. Baqa artinya kekal. Allah itu maha kekal. Dia tidak akan pernah punah, tidak akan pernah binasa, karena tidak akan pernah mati, karena kematian itu adalah sebagian dari ciptaan Allah. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadithi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan makhluk ciptaan-ciptaannya. Kalau makhluk-makhluk ciptaannya pasti ada yang sama. Misalnya ada manusia yang kembar, tapi Allah tidak akan pernah sama dengan ciptaannya. Yang kelima, qiyamu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Berdiri sendiri di sini maksudnya adalah Allah itu maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bergantung kepada siapapun pula, karena Allah yang memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Esa itu adalah satu. Allah adalah Tuhan yang satu. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketujuh, kudrat. Kudrat artinya kuasa. Allah maha kuasa atas kehendak dan atas kehendaknya. Kekuasaan Allah mutlak dan tidak ada batasan. Tidak ada yang membatasi baik zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya. Yang kedelapan, iradat. Iradat artinya berkehendak. Alam semesta ini berjalan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala,
bumi berputar, bulan berputar mengelilingi bumi, itu atas kehendak, atas iradat dari Allah. Yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang nampak maupun yang gaib. Allah pasti mengetahuinya, sekalipun dalam hati manusia itu sendiri Allah maha mengetahuinya. Yang ke-10 adalah hayat. Hayat artinya hidup. Allah bukan hidup karena dihidupkan, melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri, karena Allah adalah maha sempurna. Yang ke-11, sama. Sama artinya mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang dikatakan oleh semua makhluknya, baik itu dalam hati sekalipun Allah maha mengetahuinya. Allah maha mendengarnya. Yang ke-12 adalah basar. Basar adalah Allah maha melihat. Allah melihat segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dimanapun kita bersembunyi, Allah pasti maha melihat. Yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang ke-14, qadiran. Qadiran artinya maha kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas pada apapun dan siapapun, karena Allah lah sang pencipta yang satu-satunya berkuasa atas kehendak alam semesta. Yang ke-15, muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Maksudnya Allah berkehendak atas takdir manusia dan alam semesta ini. Kehendak Allah itu bersifat mutlak dan tidak terbatas. Yang ke-16 adalah aliman. Aliman artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Yang ke-17, hayan. Hayan artinya maha hidup. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah lengah, apalagi mati, karena Allah kekal dan abadi, tidak terbatas oleh waktu. Yang ke-18 adalah sami'an. Sami'an artinya maha mendengar. Allah maha mendengar ucapan-ucapan semua hambanya, baik itu doa, harapan, Allah maha mendengar. Yang ke-19 adalah basiran. Basiran artinya maha melihat. Allah selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta ini, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Yang ke-20 mukhalafat mutakaliman. Mutakaliman artinya maha berfirman. Firman Allah diturunkan melalui para nabi dan rasul yang menjadi makhluk pilihan yang dapat dipercaya untuk menyampaikan firman-firmannya. Nah, itulah 20 sifat-sifat wajib Allah. Ayo kita nyanyi sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wadaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itulah 20 sifat-sifat wajib Allah.